Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, chapter 4, Kamu Cantik. Setelah selesai membersihkan kantin dan menyimpan semua barang-barang, Nina keluar dari dalam kantin setelah jam kerjanya selesai. Nina melihat Johan dari jauh. Ternyata Johan sudah menunggunya di parkiran kampus, di mana mobil pria itu selalu terparkir di tempat yang biasa. Nina memandang Johan yang tersenyum memandangnya. "Belum pulang?" tanya Nina. "Belum, lagi menunggu adik pulang," ucap Johan. Nina menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan pria itu. "Abang antar pulang ya, Dek," ucap Johan. Kalau Nina bilang tidak mau, Mas juga tidak terima, ucap Nina yang berjalan menuju ke mobil pria tersebut. Johan hanya tersenyum ketika melihat tingkah gadis itu. "Kenapa cantik sekali, Dek?" ucapnya di dalam hatinya sambil mengikuti gadis yang saat ini berjalan di depannya. Nina masuk ke dalam mobil dan duduk di samping kursi kemudi. "Capek ya, Dek, kerjanya?" ucap Johan yang memutar kepalanya ke samping dan melihat gadis itu hanya diam dan duduk di sampingnya. Nina menganggukkan kepalanya. "Nina capek lihatin Mas," ucapnya yang membuat Johan tertawa. "Sebenarnya yang capek itu Mas, Dek. Mas menunggu adek dari tadi," ucapnya. "Kenapa nggak pulang aja?" ucap Nina. "Tadi udah pulang, cuma lihat jam udah jam waktu adek pulang dari kantin, makanya datang lagi ke sini," ucap Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Nina hanya duduk diam di samping kursi kemudi Johan sambil mendengarkan musik yang diputar di dalam mobil Johan. "Mau dengar lagu apa, Dek?" ucap Johan yang memilih-milih kaset yang akan diputarnya. Nina memandang benda persegi panjang yang cukup tipis dengan memiliki gulungan pita berwarna coklat di dalam kotak kaset yang transparan tersebut. "Nina nggak tahu musik," ucap Nina dengan nada bicara yang pelan. Nina masih begitu tidak mau melihat Johan. "Lagu pop aja mau?" ucapnya. "Boleh," jawab Nina yang memang tidak mengerti musik. Nina lebih memilih untuk mendengarkan lagu pop daripada Johan berbicara. Johan memasukkan kaset ke dalam tape yang ada di mobilnya. "Adek tahu nggak, ini yang nyanyi wajahnya seperti wajah adek, cantik," ucapnya ketika memutar lagu yang saat itu baru naik daun. Suara dari penyanyi muda cantik itu begitu sangat enak didengar para pencinta musik pop. Nina yang dari tadi hanya memandang keluar jendela sedikit memutar kepalanya memandang Johan. "Jangan berlebihan, Mas," ucap Nina. Johan tersenyum dan mengambil kotak kaset musik yang mana memiliki sampul dari foto penyanyi yang dimaksudnya. "Ini," ucapnya menunjukkan kepada Nina. Nina mengambil kotak kaset yang diberikan oleh Johan. Nina memandang foto wanita cantik yang menjadi penyanyi tersebut. Nina membaca nama di kotak kaset yang tertuliskan Ardila. Nina menggelengkan kepalanya dan memberikan kotak kaset itu lagi kepada Johan. "Ini terlalu cantik dan Nina enggak secantik ini," ucap Nina yang merasa bahwa dirinya jauh sangat berbeda dengan foto yang ada di kotak kaset. Nina sering mendengar banyak yang mengatakan bahwa wajahnya seperti wajah Nike Ardila, namun ia tidak pernah tahu seperti apa wajah penyanyi yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Dan saat ini Nina baru mengetahui wajah penyanyi yang terkenal tersebut. Johan tersenyum ketika mendengar ucapan gadis itu. Bibir kecil Nina yang sedikit tebal dan penuh memiliki bentuk yang begitu sangat cantik, membuatnya begitu sangat senang memandang bibir gadis tersebut. Namun
Saat mengingat apa yang dilakukan oleh gadis itu dengannya, Johan menghilangkan keinginannya untuk kembali mencium bibir gadis tersebut. "Suka ikuti acara radio enggak, Dek?" ucap Johan. "Enggak pernah," jawab Nina. "Padahal kalau pernah, rencana abang mau telepon ke studio radio, memberitahu bahwa abang titip salam untuk adek," ucapnya. "Di rumah enggak ada radio," jawab Nina. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Mau makan enggak?" tanyanya. "Nina tadi udah makan di kantin," ucap Nina. "Ya udah, kalau begitu langsung pulang," ucap Johan. "Iya, Nina capek," ucapnya. "Nanti jam 6 Mas jemput ya," ucap Johan. "Terserah Mas aja," jawab Nina yang seakan malas berdebat dengan pria tersebut. "Dibilang enggak, Mas juga pasti akan datang," ucapnya. Johan tertawa mendengar ucapan Nina. "Bukannya pasti datang, Dek, cuma meminta," ucapnya. "Apa bedanya?" tanya Nina. "Beda tipis," jawab Johan yang selalu tidak mau kalah. Johan memberhentikan mobilnya di jalan masuk rumah Nina. "Abang antar sampai dalam," ucapnya. "Enggak usah," jawab Nina yang membuka pintu mobil. Johan keluar dari dalam mobil dan mengikuti langkah kaki gadis tersebut. "Rumahnya mana?" ucapnya. "Abang masuk aja ke dalam, nanti lihat rumah kayu warna putih," ucap Nina yang menunjukkan ciri-ciri rumahnya. "Dari sini sekitar berapa meter?" tanya Johan. "Sekitar 200 meter," ucap Nina. "Ada berapa banyak rumah kayu warna putih di dalam?" tanya Johan. "Lumayan banyak, ada 5. Tapi rumah Nina yang paling kecil," ucapnya. Johan menganggukkan kepalanya. "Benar, enggak mau Mas antar," ucapnya. "Enggak usah, nanti nenek marah," ucap Nina yang berjalan menuju jalan kecil rumahnya. "Ya udah, cepat masuk ke dalam, Mas lihat dari sini," ucap Johan. "Iya," jawab Nina yang kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam jalan kecil rumahnya. Johan masih berdiri di tempatnya. Pria itu masih terus menatap gadis cantik yang sudah menjadi kekasihnya. Nina berjalan menuju rumahnya. Nina tidak memandang ke arah belakang. Nina tidak menghiraukan Johan yang saat ini masih memandangnya. "Apa benar dia mau datang?" ucap Nina. "Kenapa sih ada orang seperti itu?" ucap Nina yang tidak mengerti saat memikirkan Johan. Nina sudah menunjukkan sikap tidak senang terhadap pria itu. Namun, pria itu terus saja mendekatinya. Nina mengusap wajahnya dan sedikit tersenyum ketika mengingat bahwa pria itu mengatakannya cantik, seperti penyanyi yang begitu sangat terkenal. "Apa benar wajah Nina seperti wajah seorang artis? Kenapa banyak yang bilang begitu?" ucapnya yang masih tidak percaya. Nina sudah sampai di depan pintu rumahnya. Seperti apa yang disampaikannya dengan Johan, rumahnya berukuran kecil. Rumah kayu warna putih yang sebenarnya warnanya sudah tidak kelihatan putih lagi. Namun, Nina begitu sangat senang tinggal di rumah tersebut. Karena di rumah itu ia tinggal bersama dengan nenek yang sangat disayanginya. Sebenarnya Nina tadi mau beli makanan untuk nenek, tapi Nina belum gajian, ucapnya yang tidak membawa makanan untuk neneknya. Biasanya Nina selalu membawakan makanan dari kantin. Namun hari ini semuanya habis terjual. Tidak ada makanan yang dibawanya.